Karena ingat Bapak Ibu, harta yang kita miliki ini titipan. Kalau ada di antara kita nih punya uang 1 triliun, punya rumah bertingkat, kebun sawitnya luas, rumah petak itu bertumpuk-tumpuk. Ketika nanti jam 7 pagi ini mati, berpisah roh dari jasadnya, uang 1 triliun itu tak lagi milik dia. Milik siapa? Ahli waris. Ini yang terkadang kita lupa. Kita sibuk mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kita sibuk mengumpulkan sesuatu yang menyibukkan kita. Apakah ini salah? Enggak salah. Tapi harus sadar, kita harus paham, harta ini titipan. Siapa yang nitip? Pemilik hakiki. Siapa pemilik hakiki? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Makanya kalau punya harta yang kita miliki itu titipan, maka ambillah, jemputlah, raihlah harta itu sesuai dengan keinginan si pemberi titipan. Saya misalkan titip motor, Pak, ini motor saya titip sama Bapak selama saya pulang kampung. Kalau Bapak mau pakai ke pasar, pakailah. Kalau mau ngantar ibu ke pengajian, pakailah. Tapi jangan dibuat tukang ojek. Ngojek online jangan. Ini misal, Ustadz lama pulangnya, saya paling cepat sebulan. Nggak apa-apa, lama pun aman motor Ustadz di rumah saya ini. Rupanya besok saya pulang, motor dibawanya jadi tukang ini, ojek online. Yang menerima motor itu tak amanah. Ya, kenapa? Harta itu titipan, amanah. Makanya orang ketika harta hilang itu ndak buat dia galau, dia sadar itu titipan, amanah. Makanya kalau mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat telepon innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang mati? Kan kita umumnya kayak gitu. Kalau mati baru innalillah. Padahal harta hilang, rumah kebakaran, orang kecopetan, intinya hartanya hilang, yang tadi dititipkan diambil, itu ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maknanya apa? Menyadarkan kepada kita, apapun yang kita miliki tidak untuk kita. Kita cuma diamanahkan untuk memanfaatkannya, karena kita punya tugas peran yang besar, khalifatu fil ard. Ibu bapak yang berbahagia, ini yang pertama, menentukan posisi nanti di akhirat. Ustadz, gimana kalau harta itu jelas harta haram? Ini akibat yang kedua atau dampak yang kedua. Kalau harta yang kita miliki itu harta yang haram, maka Rasul mengatakan, kullu lahmin nabata min suqtin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih. Dapat uang dari cara yang batil, dapat uang dari cara yang haram, dibelikan makanan dan minuman, minuman diminum, makanan dimasukkan ke mulut, melewat tenggorokan sampai ke perut, diproses, berubah jadi darah, darah jadi daging, tumbuh di tubuh. Kalau itu diperoleh berasal dari haram, maka kata Rasul, fannaru aulabih, nerakalah yang paling pantas dan layak. Jadi gimana sholat kita? Tunggu dulu, sholatmu aman, kau jaga memang 5 waktu, tapi hartamu bermasalah. Daging yang tumbuh di tubuhmu 2/3 atau 1/3 atau cuma setitik, nih di sini cuma, tapi setitik ini yang haram, maka setitik ini harus dibersihkan dengan api neraka. Itu kalau udah jelas haram. Itu makanya kata Rasul, ini menjadi dampak yang ketiga. Dalam sabdanya Rasul mengatakan, la yu'jibuka imru'un, jangan kalian takjub dengan seseorang, man kasaba malan min haram, orang yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Kalau dia peroleh harta dengan haram, zatnya haram, harta orang lain dia ambil, dia korupsi, jangan takjub. Jangan takjub.
La yu'jibuka imru'un, kata Rasul. Jangan takjub dengan orang punya harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Kenapa tidak takjub? Karena harta yang haram itu serba susah. Coba simak hadisnya nih. Wa in anfaqo au tasaddaqa bihi. Kalau harta yang haram itu dia sedekahkan atau dia infakkan, falam yakun ajrun, lam yuqbal minhu. Mohon maaf. Wa in anfaqo au tasaddaqa bihi. Kalau diinfakkan atau dia sedekahkan harta yang dia peroleh dengan cara yang haram, lam yuqbal minhu, sampai kapanpun tidak dikabulkan, tidak diterima harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Kalau diinfak sedekah, Ustaz, tapi kan yang saya limpahkan ini bermanfaat. Masjid kami itu butuh AC, full masjid itu Ustaz, itu pakai AC. Uangnya saya yang beli, uang dari saya, AC itu saya yang beli, tapi uangnya dari yang haram. Bapak ibu tak ubahnya seperti lilin, mampu menerangi orang, namun bapak ibu tetap meleleh dan terbakar. Lilin kan kayak gitu, mati lampu hidupkan dia, terang itu. Yang tadinya takut dengan kegelapan berani karena ada cahaya sebatang lilin. Coba tengok beberapa menit kemudian, ini lilin habis meleleh, cair. Dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain, tapi dirinya tak selamat. Itulah harta yang haram. Diinfakkan, disedekahkan, tidak diterima. Gimana kalau tak diinfakkan? Wa in amsaka lam yubarik lahu fihi. Kalau tak diinfakkan, harta haram tinggal bersamanya sampai kapanpun dia tak mendapatkan barokah dari Allah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanya hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kalau ketaatan ini berat kita tunaikan, perintah Allah berat kaki ini melangkah, perintah Allah itu susah untuk kita tunaikan. Malah kalau rasa-rasanya lebih dekat kita mau melakukan maksiat, itu indikasi ada yang haram pada diri kita. Hanyalah sholat, azan berkumandang, yuklah sholat, kan gitu kan. Wah, malas, berat kali mau sholat. Itu ada indikasi cepat muhasabah diri. Itu ada indikasi yang ada di tubuh kita itu berasal dari yang haram. Atau bisa jadi kita menempati tempat yang haram. Rumah kita miliki itu rumah yang masih statusnya haram. Mobil yang kita kendarai nyaman memang, pakai AC full. Sepanas apapun di luar, masuk situ kayak dalam kulkas, tapi tidak sampai beku. Ya, tapi berat untuk melakukan ketaatan itu karena yang haram. Karena Rasul katakan gitu. Makanya la yu'jibuka, jangan kau takjub, karena harta yang haram itu kalau tak disedekahkan ada bersama dia, maka harta yang haram itu membuat dirinya tidak dapat kebaikan di sisi Allah, tidak barokah. Sholat suami istri ya, tapi berantem jalan terus, jangan salah sedikit, piring terbang melayang, sedikit aja besar. Ibadah taat itu bisa jadi salah satu indikasinya ada yang haram di diri kita, seakan-akan Allah sudah cabut keberkahan. Ini yang kedua. Yang ketiganya kata Rasulullah apa? Terkait harta, jangan takjub tadi. Wa in mata, saya yakin tak ada di antara kita ini tidak bakalan mati. Kalau dia mati, dia tinggalkan harta yang haram, zadahu ilan nar, itu yang akan menjadi bekal baginya masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini agak seram sedikit kajian subuh nih, tapi materinya materi harta. Karena saya merasakan aura Bapak Ibu ini panas dingin kayaknya. Ya, materi kita ini bahasan tentang harta, tapi kok panas-panas dingin dengarnya. Muhasabah untuk kita masing-masing. Ingat, banyak orang yang tak selamat bukan karena ada ibadahnya tidak dijaga,
karena hartanya tadi. Coba bayangkan. Itu makanya yang takjub, sedekah tidak diterima, kalau tak disedekahkan tidak barokah, kalau mati itu jadi bekal ke neraka. Yang ketiga, yang keempat, kalau harta yang haram ada sama kita, ini jadi muhasabah bagi kita Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu bermohon bertahun-tahun sampai hari ini permohonannya belum kabul? Ada tak? Minta ya Allah, bahkan di waktu mustajab, di sujud terakhir, di qiyamul lail, setelah baca Quran, antara azan dan iqamah, khotib mau masuk ke khutbah kedua, dia berdoa, hujan turun dia berdoa. Ini waktu-waktu mustajabah berdoa nih. Terus dia mohon bertahun-tahun sampai hari ini yang dia minta itu belum dikabulkan. Sebagai bahan renungan, ini bisa jadi indikasi yang ada sama kita itu ada yang haram, itu menghijab doa. Suatu ketika ar-rajulu yatilus safar, ada seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan yang jauh untuk pergi haji. As'an aghbar, terlihat di tubuh laki-laki yang safar tadi, rambutnya acak-acak, tubuhnya berdebu. Nah, itu karena dulu pergi haji jalan kaki. Sekarang pergi haji tak jalan kaki kalau kita. Kalau tahun ini tak ada haji Bapak Ibu, ditunda haji ya. Nampak tubuh laki-laki ini rambutnya kusut, tubuhnya itu berdebu. Ketika sampai di Ka'bah di Mekah, ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, maknanya dia ini berdoa, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Di Multazam, tempat mustajabnya berdoa, di Raudhah dia berdoa, tempat mustajab dia angkat tangannya, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ya Tuhanku ya Tuhanku ya Tuhanku. Dia sampaikan hajatnya di tempat mustajabnya berdoa. Apa kata Rasul? Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghaziya bil haram, fa anna yustajaba li zalik. Apa kata Rasul? Wa mat'amuhu haram, laki-laki ini dia makan makanan yang haram, wa masrabuhu haram, dia minum minuman yang masuk ke mulutnya itu berasal dari yang haram, wa malbasuhu haram, yang menempel di tubuhnya itu berasal dari yang haram, wa ghaziya bil haram, dia difasilitasi dengan fasilitas yang haram. Fa anna yustajaba li dzalik, bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah? Jadi kalau minta kita sama Allah selama ini tidak makbul, kita minta sesuatu malah yang lain dikasih, itu bisa jadi bisa minta sesuatu tak dikabulkan bertahun-tahun, itu ada indikasi kita bersama dengan perkara yang haram, harta haram ada di tubuh kita. Itu makanya Imam Ahmad bin Hanbal, kehati-hatian beliau ini, kehati-hatian, waroknya tinggi Bapak Ibu. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat, ini jangankan mengambil, ini pendapat Imam Ahmad nih, kata beliau, numpang berteduh saja di bawah cucuran atap rumah yang diperoleh dari cara ribawi, hukumnya haram. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Cek, kehati-hatian Pak, takut mak doanya nak kabul. Pernah dengar riwayat Ibrahim bin Adham, sebiji kurma doanya nak mustajab. Singkat cerita, Ibrahim bin Adham itu seorang ulama sufi. Dia pergi haji atau pergi umroh, kebiasaannya kalau habis haji dan umroh pasti dia lanjutkan safarnya, perjalanannya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Suatu hari Ibrahim bin Adham habis haji, dia mau pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Dia beli kurma di tempat di dekat Masjidil Haram itu untuk makanan safar perjalanannya. 1 bulan dia berjalan Pak Bu. Cuma saat beli kurma tadi ditimbang oleh penjual kurma nih,
ada nampak terletak sebiji kurma. Dia kira kurma yang terletak sebiji itu kurma yang sudah ditimbang untuk dia, ditimbang jatuh, diambilnya, bukan jelas yang haram itu, diambilnya, dimakan. Sebulan kemudian sampai ke tujuan, ke Masjidil Aqsa. Ketika berada sampai Masjidil Aqsa, Ibrahim bin Adham ini biasakan duduk di bawah kubah bermunajat. Dalam kekhusukannya mendengar dua malaikat yang berbicara. Malaikat satu bilang, ini Ibrahim bin Adham, hamba Allah, doanya makbul. Malaikat satu bilang apa? Nggak, itu dulu, sekarang nggak lagi, karena dia ada memakan harta orang dengan cara yang haram. Apa yang dimakan? Sebiji kurma. Kaget Ibrahim bin Adham. Pulang dia, berhenti dia munajat, balik ke Mekah, jumpai pedagang kurma tadi. Cuma di tempat itu tidak ketemu lagi pedagang yang sebelumnya. Ada seorang pemuda yang jualan di situ. Ditanya, singkat cerita, ditanya, nih yang jual kurma di sini sebelumnya di mana? Ada tujuan apa? Ada keperluan apa? Kata si laki-laki ini. Karena saya ingin jumpa dengan dia. Nah, kata laki-laki, itu bapakku yang sudah sebulan lewat, sudah meninggal. Apa keperluan tuan? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, saya ingin ketemu dengan bapakmu kalau masih hidup, karena saya minta relakan sebiji kurma yang saya makan. Tidak sengaja bapak ibu. Gimana kalau bapak ibu beli duku? Manis duku nih. Oh manis, 2 kilo. Masuk dalam perut dah 1/2 kilo. Ah, itu kita. Manis duku ni, manis. Boleh saya coba? Ah, cobalah Pak, coba. Baru coba. Oh, tapi udah tradisi kita di situ Pak. Di sini kalau mau itu boleh aja dimakan, kecuali udah disediakan oleh orang tuh. Udah urufnya. Tapi tetap minta izin. Bayangkan Pak, sebiji kurma, tidak disengaja itu, membuat doanya tak diijabah oleh Allah. Gimana dengan kita? Udah jelas haram, kita ambil, bahkan kita mencari dalih, boro-boro Ustaz, mencari yang halal, yang haram saja hari ini susah. Kalau ada orang seperti ini, itu dia menafikan matahari terbit di siang hari, rembulan terbit di malam hari. Artinya apa Bapak Ibu? Allah ciptakan dunia ini berpasang-pasangan, zaujain isnain, semua ada pasangnya, laki-laki perempuan, tua muda, senang susah, siang malam, langit bumi, surga neraka, semua ada pasangannya. Yang tunggal cuma Allah. Qul huwallahu ahad. Semua ada pasangnya. Sehat, sakit, kaya, cukup. Kalau miskin bukan pasangan kaya, miskin itu masalah. Ya, masalah. Kaya cukup pasangannya. Maju mundur, di luar di dalam, lengkap kan? Semua ada pasangannya. Begitu juga harta halal, harta haram. Cuma kita ini tidak sabar, suka takjub dengan orang punya harta yang haram. Maka dari itu di kajian subuh ini mudah-mudahan memberikan motivasi, semangat, pengajaran kepada kita. Kita tidak memiliki harta kecuali harta itu harta yang halal. Karena apa? Karena harta yang haram menentukan posisi nanti di akhirat surga neraka. Kalau jelas haramnya, harta itu akan mengantar kita ke neraka. Selanjutnya, kalau harta haram disedekahkan tidak diterima, ditinggal tak dapat barokah, kalau mati menjadi bekal ke neraka. Yang terakhir, harta haram itu membuat doa kita tak diijabah oleh Allah. Sebelum kita salat subuh, kalau ada yang mau Bapak Ibu diskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah biasa dengan tentang riba. Karena riba ini menyangkut muamalah riba. Kita tahu bahwa riba itu haram.
Namun definisi riba yang seperti itu sebetulnya apa? Sebagai contoh, saya ingin bertanya, tapi ini contoh kasus. Seorang katakanlah bernama A, hidupnya susah, tidak ada lagi untuk dimakan di rumah. Dia pinjam uang kepada B. Dia pinjam uang misalnya 10.000 rupiah. Karena dia rumahnya tidak ada makanan lagi. B mau kasih pinjaman, tapi dia syarat harus dikembalikan 15.000 rupiah atau 20.000 rupiah. Itu jelas riba. Cuma sekarang yang dapat dosa riba itu, apakah orang yang meminjam itu juga dapat dosa riba? Atau hanya orang yang meminjamkan uang yang meminta uang itu yang atau kedua-duanya? Itu kasus pertama. Kemudian yang kedua, ada seorang pengusaha meminjam uang riba, katakanlah dia punya uang 100 juta. Dia dikenakan bunga waktu itu, katakanlah 2 juta. Kemudian uang tadi diputarkan dan diusahakan. Dia dapat untung justru dapat 10 juta. Sedangkan dia bayar uang itu hanya 2 juta. Tentu dia tidak keberatan. Dapat manfaat dari uang 1 juta itu, dia bayar bunga 2 juta, tapi untung dia tidak lebih besar. Apakah itu juga termasuk riba? Itu pertanyaan saya sekarang. Sama-sama. Apakah yang pertama tadi riba, minjam 1.000 kepada orang, dia tak makan, nih, bahkan seharian tuh tak makan, masuk hari kedua, ditunggu belum datang juga bantuan atau apapun bentuknya, apalagi di saat wabah corona sekarang nih, minjam ke temannya bilang boleh dengan catatan 10.000 kau balikkan nanti 15.000, atau lebih kecil lah 10.000 kau balikkan nanti 1.000 cuma, gitu kan. Nah, apakah ini riba? Seperti itukah pemahaman riba? Seperti apa sebenarnya makna riba sebenarnya? Kalau bicara riba itu Pak, perkara kompleks, nggak bisa dilihat satu sisi. Kalau terkait kasus tadi, kalau ada muslim tak makan, dia datang minta tolong, ini sebelum berkeriba nih, muslim yang didatang itu wajib menolong. La yu'minu ahadukum, tak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia cinta dengan dirinya. Saya yakin tak ada orang mau kelaparan. Terkadang tak ada pilihan. Ada orang kelaparan muslim, datang ke rumah bapak muslim, minta bantuan, minta makan. Terkadang kita tak mau, bahkan ketika itu kita ambil kesempatan. Ini satu hal yang harus dipahami, wajib. Jangankan yang datang nih muslim, orang kafir pun beda keyakinan dengan bapak. Kalau dia betul-betul tak makan, tetangga sebelah rumah dia betul-betul dia tak makan, datang dia menjumpai bapak ibu, dia sampaikan, saya seharian sama anak saya tak makan di rumah, bisa saya minta atau minjam beras 1 kilo. Wajib kalau bapak ibu punya mengasih, walaupun kafir, apalagi ini muslim. Nah, riba sebenarnya itu apa? Kalau maknanya, secara makna riba itu, kalau kita pahami Bapak Ibu, nanti kita bahas secara khusus, insya Allah kalau Allah beri kesempatan. Pengambilan tambahan, ar-riba bermakna aziyadah, tambahan seperti apa? Tambahan dari hutang piutang atau jual beli, yang tambahan itu secara batil tidak sesuai dengan prinsip muamalah di dalam Islam, maka tambahan ini disebut riba. Itu. Nah, sekaligus saya ingin jawab pertanyaan kedua dari Bapak tadi.
Pertanyaan pertama ada kaitan dengan kedua. Makanya bicara akad itu harus jelas, Pak. Ada secara tujuan, akad itu dua. Ada tujuannya itu tabarruk, menolong. Non kompensasi, tidak komersil ini. Tabarruk. Ada akad itu tujuannya tijaroh, jenis akadnya muawadoh, akadnya akad bisnis. Boleh cerita untung, cerita profit, di sini ceritanya komersil. Kalau tabarruk itu yang mana contohnya, Ustaz? Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam. Itu akadnya tabarruk. Apa tabarruk? Tolong menolong, akad sosial. Tak boleh ada keuntungan di dalamnya. 1.000 balik 1.000. Hutang itu akadnya tabarruk. 1.000 balik 1.000. Tapi Ustaz, kan dari dia kasih itu 100 juta, saya cuma bayar 2 juta. Sementara dari 100 juta itu saya mendapatkan keuntungan 10 juta. 2 juta itu kan tidak berat. Saya dapat untung 8 juta. Andaikan dia tak kasih modal, maka saya tak dapat uang 8 juta itu, Ustaz. Apa salahnya? Secara ekonomi juga kan boleh. Ini kan saya kasih cuma 2 juta, sebagian kecil cuma, Ustaz. Tetap nak boleh. Kenapa? Hutang itu akadnya tabarruk, menolong bukan nyolong. Inilah yang terjadi hari ini. Nolong, nyolong. Dulu, Pak, kalau ada orang tabrakan, balik-balik motornya di jalan itu, banyak juga yang bantu tuh. Waktu saya SMA di sekolah, banyak yang bantu. Cuma bantunya apa? Nengokkan BM, nengok dompet. Itu menolong nyolong. Itulah terjadi hari ini. Makanya tidak dilarang kasih modal. Makanya di sini perlu jelas akadnya. Kalau akadnya tabarruk, tidak boleh ada tambahan. Akad gadai itu tabarruk, tidak boleh ada tambahan. Biaya administrasi tambahan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qardin, hutang piutang, jarra manfaat, diperoleh manfaat, fahuwa riba. Manfaat itu adalah riba. Nanti detail saya jelaskan, Pak, tentang riba. Bahkan kata Rasul dalam riwayat yang lain, kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang yang kau berikan pinjaman menawarkan tunggangan, maka kau jangan mengambilnya, karena tunggangan yang ditawarkan itu adalah riba karena manfaat dari hutang. Contoh, saya berhutang sama beliau. 1 juta. Subuh tadi beliau mau ke masjid, nampak saya jalan kaki, saya pakai motor. Mana Pak Haji? Ke masjid? Iya. Kau jalan kaki? Motor saya rusak, Ustaz. Udah, naik, Ustaz. Naik. Kemarin sore saya berhutang ke beliau 1 juta. Naik beliau. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kenapa? Karena ini akad nolong, tidak boleh ada manfaat. Beda kalau akad jenis kedua, muawadoh, akad tijari, akad bisnis, itu mesti cari untung. Boleh cari untung. Contohnya apa? Jual beli. Makanya kalau ada orang jualan di pinggir jalan, Pak, misalkan jual durian, ini contoh saja, bukan orang jual durian tuh kayak gitu, ini contoh. Jual durian, barang sebiji dah, tidak mahal dah. 15.000 misal, 15.000. Bahasa awak kau nampaknya awak satu kampung, 5 kampung gini-gini. Oh betul sekampung awak nih. Dah boleh ditawar tuh dari 15.000. Awak sama awak karena sekampung, kau jual modal aja lah. Jual modal aja lah. Itu 2 kemungkinan. Penjual tadi 2 kemungkinan. Kalau dia tidak bodoh, bohong. Jual dengan harga pokok, padahal bisnis is profit, bisnis itu untung.
boleh cari untung. Makanya kalau cerita bisnis ya cerita bisnis, untung. Nggak boleh dikait-kaitkan, Pak. Oh, kita nih karena kawan belanja sama dia lah, nggak boleh. Berarti nggak ridho. Makanya bisnis itu antara dimingkum, suka sama suka. Ya. Nah, atau yang kedua tadi ini bohong. Nggak iya, nggak betul modal dikasih dia. Karena awak sekampung ambil aja lah. Atau karena ada tengah malam kok ambil aja lah. Itu bisa jadi kuat dugaan karena berbohong. Pasti orang cari untung. Kecuali barangnya sudah turun nilainya, busuk. Itu mungkin. Ini akad jenis boleh cari untung komersil. Termasuk minjam uang ke bank tadi. Ya, minjam uang ke bank tadi. Tujuannya kalau ngutang, bahasanya kan ngutang tadi. Kalau ngutang itu akadnya tabarruk. Makanya kalau di bank syariah itu ada namanya murabahah. Jual beli. Jual beli, barangnya dibeli dulu baru dijual. Itu murabahah sebenarnya. Bagaimana di bank syariah? Tinggal dikaji lebih lanjut. Faktanya seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas Islam ada murabahah. Atau solusi berikutnya, Pak, untuk usaha tadi gimana supaya dapat modal, ada namanya syirkah, kerjasama. Ini yang tak ada hari ini. Krisis kepercayaan. Walaupun sama-sama di masjid yang sama sholatnya, terus bersama-sama sesap bersebelahan, tapi kadang tak percaya kita satu sama lain. Kenapa? Karena hari ini krisis kepercayaan. Dikasih dia dibohongi. Buka usaha, kalau rugi dia lapor, kalau untung sonyap-sonyap dia. Itu yang hari ini. Buat dua laporan, satu yang fiktif, satu yang kenyataannya. Fiktif, kalau untung dia laporkan sedikit, kalau rugi apa adanya dia laporkan. Ini kepercayaan krisis hari ini. Itu makanya syirkah tidak hidup. Padahal kalau syirkah ini dijalankan, saya yakin di antara bapak ibu jemaah ini punya uang. Ada yang punya uang banyak, bingung mau mengembangkan. Hari demi hari terkikis juga uang nih. Dikonsumsi, dikeluarkan zakat tahunan. Nah, perlu dikembangkan. Cuma mikir siapa yang mau mengembangkan. Dia mau mengembangkan tak punya keahlian. Ada orang yang menawarkan kerjasama, susah dipercaya. Ada. Makanya orang seperti ini, dia punya modal, dia bingung mengembangkan modalnya. Ada orang punya pemikiran, punya konsep ide, tapi tidak punya modal. Ketemu nih orang berdua, terjadi kesepakatan, ada usaha yang dijalankan, di antara mereka terjadi syirkah. Syirkah, kerjasama. Itu solusinya, Pak. Nah, saya kira terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, yang pertama harus dilihat secara utuh. Harus dilihat secara utuh. Harus membantu dan seterusnya. Yang kedua, hutang tadi harus dipahami, hutang itu akarnya tabaruk, bukan tijari, maka tak boleh ada komersil di dalamnya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih. InsyaAllah untuk supaya jelas kita terkait dengan akad, kalau Allah beri kesempatan, InsyaAllah pertemuan ketiga bulan depan kita akan bahas materi akad dalam pandangan Islam. Karena ini yang akan nanti menentukan bisnis muamalah syar'i atau tidak dalam pandangan Islam, dilihat dari akadnya. Bagaimana penjelasannya? Nanti insyaallah kita bahas pertemuan ketiga di bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majlis kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.